yang baik, pagi ini Engkau terus ajari kami dari perkataanmu. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua berkata, amin. Silakan duduk. Mari kita buka firman di Matius pasal yang ke-13. Matius pasal yang ke-13, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Matius 13, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah apa? Ia mendengar. Seringkali kita melihat akan perumpamaan ini dari sisi kitanya. Dan kita bertanya, tanah seperti apa yang ada pada hidup kita? Dan itu tidak salah. Tapi juga kita mesti melihat sisi Tuhan. Ternyata Tuhan kita ini seorang investor yang luar biasa. Saya ulang lagi ya. Tuhan kita ini ternyata adalah seorang investor yang luar biasa. Dia bukan Tuhan yang ngawur ketika dia menaburkan sesuatu, tidak mengharapkan hasilnya. Enggak. Dia seorang investor. Apapun yang dia taburkan dalam kehidupan kita, dia sangat mau supaya ada hasilnya. Indikasinya adalah dia menghitung. Karena tanah yang subur, ada yang menghasilkan 30, berapa? 60 dan 100 kali ganda. Dengan demikian kita mengerti, kita punya Tuhan adalah seorang investor sebenarnya. Dia tidak mau setiap benih yang dia taburkan dalam kehidupan kita tidak berbuah. Dia mau itu berbuah. Nah, kalau Tuhan kita seorang investor, maka tidak ada cara lain. Anda dan saya juga harus punya watak seperti itu. Tidak salah, saudara. Kita harus punya sikap yang sama. Tidak menyia-nyiakan apapun yang ada pada kita dan membiarkannya tidak berbuah. Seringkali kita ini membiarkan banyak hal dalam kehidupan kita ini terbengkelai dan tidak berbuah. Seharusnya setiap waktu yang kita punya, potensi yang kita punya, tanamkan untuk sesuatu yang akan menghasilkan buah. Banyak orang dengan gampang menyia-nyiakan waktunya dan semua potensi yang Tuhan berikan di tangannya. Dan ujungnya kita akhirnya kecewa karena tidak ada buahnya apa-apa. Dalam hukum tabur tuai, hal yang sama berlaku. Anda harus jadi seorang investor yang cerdik. Di mana engkau mesti tanamkan apapun yang engkau punya, benih yang engkau punya. Anda harus melihat tanah yang subur, itu tempat yang terbaik. Kebanyakan kita, kalau kita menaburkan sesuatu, kita berpikir disitulah kebutuhannya. Ya kan? Itu beda. Kalau Anda mau memberikan sebuah taburan, belajar seperti Tuhan.
ingin tanah yang baik. Tapi kalau engkau mau nolong orang, memberkati orang lain, itu lain cerita. Ngerti saudara? Jangan dibalik. Banyak orang ingin nolong orang dan dianggap sebagai taburan. Salah loh. Karena ini kenyataan yang saya mau ajak kita lihat kenyataannya. Alkitab mengatakan ada seorang tuan yang mau bepergian dan dia punya 3 orang hamba. Masing-masing diberi berapa? Talentanya? 5, 2, dan dasarnya apa? Dasarnya apa? Masing-masing menurut kemampuan atau kesanggupan. Berarti Tuhan itu ngelihat tidak potensinya? Lihat. Dan saya mau tanya, Tuhan salah pilih tidak? Tidak. Yang dia beri sedikit, yang memang paling tidak produktif. Nangkap saudara. Yang dia beri banyak, itu yang menghasilkan. Nah, kalau Anda mau nolong mereka yang kekurangan, jangan berpikir itu sebuah taburan. Itu memang pertolongan. Beda dengan ketika engkau mau nabur, lakukan di tempat yang subur. Yang engkau tahu, setiap hal yang engkau berikan akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Lalu orang berkata, Pak, kan tidak adil. Keadilan Tuhan tidak sama dengan keadilan kita. Keadilan Tuhan tidak sama dengan keadilan komunis dan sosialis yang mencoba membuat sama rata, sama rasa. Itu enggak ada loh. Dia Tuhan yang begitu akurat menaruhkan akan apapun yang dia punya dalam hidup anak-anaknya. Jadi seberapa engkau diberkati, tergantung cara Tuhan melihat seberapa hidupmu akan jadi ladang dan lahan yang subur bagi benih Tuhan. Semakin kita bisa dipercayai, semakin subur kehidupan kita, semakin berbuah akan ditambahi. Karena buktinya, talenta yang 1 itu diberikan kepada siapa? Yang punya berapa? 10 talenta. Sudah terima begitu banyak, tambahi lagi. Dia seorang investor. Dalam kehidupan kita ini, Anda juga mesti belajar jadi investor. Saudara bergaul dengan orang pun, itu investasi. Engkau bergaul dengan orang yang engkau tahu percuma ini. Diomongin seperti apa? Oke, tapi Anda tidak harus menghabiskan seluruh hidupmu dengan orang itu. Saudara mesti ngerti, ini sisi lain dari sebuah investasi kehidupan yang Anda dan saya mesti melihat. Lihat ayat berikutnya. Yeremia pasal yang keempat. Yeremia pasal yang keempat. Ayat yang ketiga. Yeremia pasal 4 ayat yang ketiga. Alkitab berkata, sebab beginilah firman Tuhan kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem. Apa perkataannya? Bukalah bagimu apa? Tanah baru, garis bawahi kata tanah baru. Dan janganlah menabur di tempat duri tumbuh. Kata tanah baru dari kata fallow ground. Apa itu fallow ground? Perhatikan. Di Israel berlaku hukum ini. Setiap tanah ladang terutama ya, kalau sudah 6 tahun dikerjakan, diolah ladang itu, tahun ke-7 tanahnya disabatkan. Artinya, tanah itu tidak digarap sama sekali sepanjang setahun penuh. Nah, kalau tanah dibiarkan nganggur setahun penuh, Anda bisa bayangkan, lapisan luar tanah itu akan mengeras dan akan tumbuh apa? Semak belukar. Ya kan? Itulah yang disebut sebagai fallow ground. Nah, Alkitab berkata, bukalah, break up your fallow ground. Buka fallow groundmu itu. Dan dia berkata, jangan menabur di tempat duri tumbuh. Fallow ground harus dibuka
Kapan petani membuka fallow ground-nya? Biasanya mereka menunggu sampai musim hujan tiba. Ketika hujan mulai turun, tanah itu mulai gembur, mulai empuk oleh karena air hujan. Ketika tanahnya mulai gembur, dia mulai bersihkan akan semak durinya, dan dia mulai bajak lagi akan tanah itu. Dengan kata lain, Tuhan mau berkata begini, jangan engkau menabur di tempat di mana Roh Tuhan tidak kerja. Di tempat di mana semak duri yang muncul dan tidak ada manifestasi pekerjaan Roh Tuhan. Dan itu merupakan hal yang harus diwaspadai. Karena seringkali hati kita tergerak oleh karena kebutuhan. Saudara harus mengerti bahwa Tuhan sendiri tidak tergerak karena kebutuhan. Kalau Tuhan tergerak semata-mata karena kebutuhan, di tempat yang paling miskin, di desa-desa yang paling terpencil, disitulah dia bekerja dengan luar biasa. Tapi saya mau tanya, kenyataannya hari-hari ini, Tuhan itu kuat kerja di kota atau di desa? Sejujurnya. Hah? Sejujurnya. Gereja-gereja yang diberkati, yang bisa ribuan, yang bisa kembang luar biasa, di mana itu? Kenapa nggak di desa? Itu bicara sisi lain. Karena seringkali makin orang terisolir, teman-teman hamba Tuhan ini makin tidak punya wawasan, dan makin tertutup. Alkitab berkata, you shall know the truth, and the truth shall make you free. Engkau akan menerima kebenaran, dan kebenaran apa? Itu kebenaran yang kamu ketahui akan membuat kamu dimerdekakan. Orang yang tinggal terpencil dan tidak pernah hubungan dengan orang lain, pewahyuannya dia akan sangat terbatas. Jarang ada orang-orang yang nekat dengan Tuhan, sendiri cari Tuhan, dan dia bisa ketemu banyak. Di kota, komunikasi jauh lebih cepat. Anda bisa dengar, Anda bisa lihat begitu banyak yang terjadi. Nularnya cepatnya luar biasa. Nah, akibatnya apa? Kebenaran itu, Roma 17. Firman itu, rema itu jadi apa? Iman. Karena Tuhan itu merespon akan iman kita. Itu masalahnya. Saya jujur seringkali mengalami kesulitan. Tiap kali saya bertemu dengan teman-teman hamba Tuhan di desa. Secara usia, secara pengalaman asam garam pelayanan, mereka jauh di atas. Tapi itu menciptakan sebuah ego tersendiri, ya kan? Aku berpengalaman. Tapi ketertutupan, terisolirnya itu juga mengerikan. Ketika diberitahu hal baru, langsung berkata. Karena lingkungan dia hidup juga mempengaruhi, saudara. Lingkungan dia tinggal juga mempengaruhi. Atmosfernya itu mempengaruhi untuk berkata, ya udahlah begini udah bagus. Dia nggak bisa melihat aspek-aspek lain di luar sana. Yang sebetulnya juga ada dalam kehidupan kita. Saya berharap saudara bisa megang ini dengan baik. Anda bisa tangkap dengan baik. Karena ini yang sebetulnya penting buat kehidupan kita. Fallow ground, tempat di mana roh Tuhan dibiarkan kerja, dan mata bajaknya dibiarkan bekerja. Manusia cenderung untuk mempertahankan status quo, keadaan yang tidak ada perubahan. Kenyamanan ketika mulai digoncang, orang paniknya luar biasa. Kita lebih suka seperti Alkitab berkata, hidup seperti anggur di atas endapannya. Ya kan? Tapi kalau kita membiarkan Tuhan mengerjakan kita, akan ajaib sekali. Zaman dulu ketika orang memerah anggur, mereka butuh beberapa kali proses. Oleh karena teknologi mereka yang sederhana sekali. Mereka perah anggur, mereka digiling anggur itu. Lalu airnya keluar. Kemudian disaring dengan kain. Kemudian tersaring kan? Itu dibutuhkan waktu, bukan sekali, saudara.
Setelah tersaring pertama kali, dibiarkan diendapkan. Beberapa saat, maka kotorannya mulai turun ke bawah. Lalu oleh petugas, oleh pegawainya, disaring kedua kali. Dengan sangat hati-hati supaya endapan di bawah jangan ikut masuk. Tapi biasanya nggak bisa juga. Ngalir, tetap ada yang ikut. Itu berkali-kali. Dibiarkan lagi endap, saring lagi. Dan orang kadang-kadang suka hidup di atas endapannya. Dan itu yang mengerikan sekali. Membuat sedih hati Tuhan sebenarnya. Hari-hari ini saya berdoa, jangan pernah Anda ingin punya endapan di bawah yang tidak Tuhan kerjakan dan bongkar dalam hidupmu. Alright, teruskan lagi. Lihat kitab Nabi Yesaya sekarang. Yesaya pasal yang ke-32. Ayat yang ke-20. Yesaya 32 ayat yang ke-20. Yesaya 32 ayat yang ke-20. Berbahagialah kamu yang boleh menabur di segala tempat, di mana terdapat air, yang dapat membiarkan sapi dan keledainya pergi kemana-mana. Alkitab berkata, saya ulang lagi, berbahagialah kamu yang boleh menabur di segala tempat, di mana terdapat apa? Air. Kalau ini bukan tanah yang subur, dia berkata, enggak guna banyak. Tanamkan di tanah yang subur. Anda akan menikmati hasil yang luar biasa. Taruh tanah yang subur. Anak-anak Tuhan yang mengerti ini akan tahu persis apa yang harus dia kerjakan dalam hidupnya. Taruh di tanah yang subur. Amen, saudara. Tidak mudah sih. Tapi kalau saudara nanti kelak belajar hidup dengan Roh Kudus, akan makin luar biasa. Hidup saya ini berubah total. Dan itu mempengaruhi gereja. Tahun 95 saya masih ingat. Waktu itu, itu tahun 97 ya, 96, 97 lah. Waktu itu utang gereja tinggal sedikit, saudara. Yang kemarin saya cerita itu ya. Utangnya tinggal sedikit. Dan dalam hitungan sekian bulan ke depan pasti akan lunas. Di saat-saat seperti itu, tiba-tiba saya ditelepon oleh Pak Samuel Elkanah almarhum, yang mendiri Taman Getsemani. Dia bilang, Pak Yusak mau ke Semarang, dan dia ada pesan Tuhan buat kamu. Saya bilang, emangnya Pak Yusak khotbah di mana? Enggak. Dia hanya datang sehari, nyampein pesan Tuhan, besok dia pulang Bandung. Wah, saya berdebar-debar itu. Bayangin ya, ini hamba Tuhan, Nabi, datang dari Bandung, nyampein pesan Tuhan buat saya. Saya tahu yang terjadi. Dia datang, saya temuin dia. Dia ngomong begini, Tuhan berpesan, mulai sekarang kamu harus hidup seperti caraku hidup. Saya kaget. Saya bilang, dalam hal apa? Karena kehidupan itu kan kompleks sekali. Dalam makanlah, dalam berpakaian, dalam khotbah, dalam apapun, kan banyak. Saya bilang, enggak. Dalam hal keuangan. Saya bilang, oke, Pak Yusak, cara hidupmu seperti apa? Dia bilang begini, aku ini kalau terima berkat Tuhan, dari siapapun, lewat siapapun, tidak otomatis bahwa itu adalah milik saya, atau saya berhak menikmatinya. Selalu saya hadapkan ke Tuhan, saya tanya Tuhan, ini buat siapa? Kalau dia bilang, buat si A, berikan si A. Buat si B, berikan si B. Bagi dua, A dan B, bagi dua. Kalau dia berkata, buat kamu, saya berkata, saya akan kembalikan perpuluhan, sisanya saya nikmati. Nah, Tuhan mau kamu hidup dengan cara begitu. Bisa tidak?
Saya kaget juga. Dan dia ngomong terus terang, istriku nggak bisa. Dia bilang, sayang dong, uang banyak dikasihkan orang. Nah akibatnya Tuhan ngomong, istrimu tidak usah tahu yang masuk ke kamu berapa. Dia hanya boleh tahu yang jatahnya dia berapa. Saudara bisa nggak ide begitu? Kalau Anda kerja, terima gaji, Tuhan ini buat siapa? Otomatis kan mikirnya kan buat diri sendiri kan. Itu awal saya belajar hidup nekat dalam hal keuangan. Sekarang sudah sekian tahun lah saya jalani, saudara. Dan saya berkata dengan saudara, saya menikmati banyak hal. Hal keuangan ini gak gampang. Orang bisa beriman hal apapun, kesembuhan apa, padahal kebutuhan kita tiap hari selalu melibatkan uang. Selalu. Saya kemari lewat jalan biasa aja, saya lewat 2 tol, saya mesti bayar. Ya, Anda di Jakarta, Anda sekali jalan berapa tol, dan harga di Jakarta kan gila itu harganya. Semarang cuma 1.000. Sana berapa? Berapa kali? Kalikan tiap bulan berapa? Tinggi sekali. Tapi berapa banyak orang mau serius urusan dengan ini? Kebanyakan, gue gak terlalu peduli. Pada ujungnya nanti, kalau hidup kita makin diangkat Tuhan, dan diberi kepercayaan makin besar, sebetulnya itu mengerikan banget, saudara. Kalau engkau tidak kuasai betul kebenaran soal ini, dan tidak hidup merdeka dalam hal keuangan. Orang yang terbelenggu soal uang itu seperti orang lumpuh. Engkau mau melakukan apa saja, tapi nggak berdaya. Nggak berdaya. Uang tidak segala-galanya. Tidak, pasti tidak. Itu hanya alat. Tapi kalau itu diabaikan, juga salah. Anda anggap berkata bahwa pokoknya yang penting ada uang, itu juga goblok banget. Karena untuk apa orang punya semua, tapi jiwanya binasa, kata Tuhan Yesus, ya kan? Tapi kalau engkau sudah selamat, dan tidak punya apa-apa, gak apa-apa. Anda membatasi dirimu sendiri dalam banyak hal. Coba Anda renungin baik-baik. Dia berkata, pergilah ke seluruh dunia, jadikan semua bangsa muridku. Ongkosnya itu, saudara. Anda pikir dengan nenteng ransel berkata, saya mau ke Amerika, nyampe, saudara. Itu baru di perbatasan Jawa Timur, mau nyebrang Bali aja, sudah pingsan, saudara. Ya toh. Coba, perintah Tuhan. Pergilah ke seluruh dunia, jadikan semua bangsa muridku. Apa itu enggak ongkos? Ongkos, saudara. Dari mana kita membiayai semuanya? Anda pikir orang dunia membiayai kita? Nggak mungkin. Mesti anak-anak Tuhan. Yang seperti apa? Yang ngerti soal tabur Tuhan. Tahu di mana dia mesti menabur. Kapan saatnya, di mana dia menabur. Ini kenyataan kok. Begitu kau keluar dari tempat ini, realita harus dihadapi. Engkau tidak bisa menang di sini, nangis. Dan kita berkata, Tuhan, mana penyertaanmu? Dia berkata, ada hukum-hukum kunan. Engkau ikuti hukumku. Kalau engkau bisa nangkap ini, hidupmu akan berbeda. Sejak hari itu, saudara, memang benar-benar. Dan itu berkali-kali terjadi sih. Pernah sekali dalam hidup saya dalam satu hari. Ada orang datang pagi-pagi, ngasih berkat saya. 60 juta. Tuhan, 60 juta ini. Ini buat siapa? Bukan buat kamu. Berikan untuk pekerjaan Tuhan ini. Berikan. Masuk lagi kalau nggak salah 10 atau 20 juta. Hari yang sama. Wah Tuhan, 20 juta ini. Bukan milikmu, nak. Berikan ini. Malam hari ada orang ngasih 1 juta. Bilang, Tuhan, ini untuk siapa? Nah, itu buat kamu.
Ya, saya tertawa karena saya berkata, baguslah. Tuhan mau uji hati kita, Anda teriak tidak berkata, gila gua hilang 80 juta loh. Satu hari. Ya sih. Dia membuat sebetulnya kami nikmati banyak kebebasan dalam hal keuangan karena itu. Kalau saudara dan saya bisa nangkep itu, dan kau menghidupi itu, waduh, Anda main sih. Kalau enggak ya, berat. Gawat. Struggle-nya, pergulatannya terus dalam hal keuangan. Makanya saya berdoa, Tuhan memberi kita anugerah, dan kita bisa ngerti nabur di tempat yang Tuhan mau. Amen. Oke, nah sekarang butuh juga yang faktor lain adalah begini. Pak, kalau nabur itu nuai enggak? Orang nabur pasti nuai enggak? Hah? Belum tentu. Tapi apa yang membuat tuaian kita pasti datang? Ayo. Nabur kan belum tentu nuai. Gagal panen, poso, kena apa itu belalang, banjir dan sebagainya. Di Jawa Timur ada lahar panas. Masa tumbuh kena lahar panas gitu, lumpur panas gitu kan enggak. Bencana alam segala macam, gitu, musim berubah dan sebagainya. Tapi apa yang membuat kalau Anda nabur pasti engkau nuai? Hah? Kenapa? Tidak jadi lemah. Bisa jadi, apa lagi? Nabur dengan taat kepada Tuhan. Ada lagi? Hah? Kenapa? Sikap hati. Baguslah. Semua benar juga. Tapi saya mau tunjukkan satu ayat buat saudara. Mazmur 126. Mazmur 126. Ayat 5 dan ayat yang ke-6. Mazmur 126, bukan. Mencucurkan air mata itu hanya akibatnya dari apa yang kita buat. Mazmur 126 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Alkitab berkata, orang-orang yang menabur dengan apa? Mencucurkan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis, sambil menabur apa? Benih. Apa? Pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa. Apa yang membuat pasti? Hah? Yang membuat ini pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Apa yang memberikan ini jadi pasti? Kenapa? Ya memang iya, tapi apa? Maju, memang nabur kan ya maju kan, masa nabur begini kan nggak mungkin. Hah? Satu menabur terus. Ya memang ya apa lagi? Benyaminnya yang tabur Benyaminnya. Pengorbanan. Kata benih di situ intinya. Itu kalau Anda lihat di King James itu precious seed. Benih yang buat Anda itu berharga. Berharga. Yang kalau Anda lepaskan sakit. Lepaskan, nangis, terus maju, tetap mau taburkan. Itu yang pasti minta Tuhan. Anda berani taburkan, pasti pulang dengan sorak-sorai. Jadi ini bukan sekedar sedekah dan lagu sekolah minggu kita. Persembahan kami
menghina banget lah itulah. Setelah itu kiranya Tuhan terimalah lagi dengan senang hati. Dan akibatnya itu orang seperti memberi sedekah. Tapi ada waktunya, saya percaya, dia mulai bicara dengan kita. Dan dia berkata, aku tahu nak, barang ini precious buat kamu. Barang ini berarti buat kamu. Kalau aku minta, nangis. Jujur nih, saya mau tanya. Siapa yang punya sesuatu yang kayak begitu tuh? Tapi masih di tanganmu, saudara, tangan. Jujur. Kalau enggak jelas, nanti biar Tuhan menjelaskan. Kalau jujur kau berkata, aku punya sesuatu yang berharga banget buat aku. Dan kalau sampai Tuhan minta yang ini, nangislah aku pasti. Coba angkat tangan. Jujur. Hebat, hanya beberapa orang. Yang lain enggak punya. Benar enggak punya? Oke, mari kita lihat nanti. Bukan suami. Buat beberapa orang, suami nggak terlalu precious. Mati-matilah katanya. Yang dimaksud ini benih. Nah, kalau gaji suami setahun, nah itu Bu, itu marem itu. Kalau suami sih kadang-kadang, Tuhan ambillah aku nuai. Nuai apa nggak tahu lah, suami nabur suami nuai apa. Suami baru sadis banget. Berhenti kerja melayani Tuhan. Ya itu yang hilang gajinya ya Bu ya, bukan suaminya tetap kok. Tapi kalau dia berkata aku bawa pulang ya, nah itu lain kita. Itu lain kita. Ya kan saudara? Anda dengar pesan Tuhan dong, nubuatan bukan dari saya, waktu 2 hari yang lalu. Beberapa dari saudara dipilih Tuhan. Satu hari Anda taruhkan hidupmu bagi Yesus. Ya kan? Jangan dipikiri, caranya bagaimana, harus ngadepin apa. Nggak usah dipikirin. Lewati terus hidupmu. Tuhan akan beri kekuatan yang luar biasa. Percaya. Sebab saya itu ngalami banyak hal. Kalau saya cerita satu demi satu, mungkin apa yang pernah saya lewati. Ini orang sudah hancur dari dulu sudah. Tapi ada, jujur saya berkata, memang betul sih. Ada kayak selubung yang nutupi. Ya, nggak bisa. Kayak ada lapisannya. Digores sih kayak apa ini? Yang tergores itu seperti lapisan luarnya. Ngeri sih saudara. Contoh nih, nggak di ruang kaca. Yang tahan peluru. Misalnya ya, ada orang bawa pistol banyak ditembak. Memang tahan peluru, tapi peluru datang ke muka kita itu ngeri. Ngeri loh saudara. Itu ketegangan yang luar biasa loh. Anda berpikir, ya kalau ini nggak jebol. Kalau jebol gimana? Bawain batu dilempar, bom, mungkin bertahan itu kacanya. Tapi Anda lihat itu datang loh. Kalau Tuhan berkata, engkau kuat, dia konsekuen, dia beri kekuatan. Precious seed juga sama. Kalau ada sesuatu yang engkau punya, dan dia berkata, aku minta itu ya. Dan saudara berani berikan. Tuhan berkata, kamu berani kehilangan nyawa karena aku, kamu akan memperolehnya. Abraham menyerahkan Ishak, anak yang kau kasihi. Dia hanya punya anak perjanjian satu. Dan satu nyebar begitu banyak. Dan hari ini kita mewarisi berkat Abraham dalam hidup kita. Ya kan, saudara? Nah, saya nggak ngomong hanya soal uang. Uang sebetulnya ya, kalau Anda ikuti simple. Tapi ada nanti banyak lain yang bukan uang. Yang satu persatu Anda mesti taruh di mezbah Tuhan. Akhirnya tinggal engkau dan Tuhan sendiri. Dan tidak ada yang lain. Benny Hinn ketika awal tahun ini dia khotbah di Anaheim. Saya ikut bicara di konferensinya Morris Cerullo di Januari yang lalu.
Buat saya kehormatan, saya orang Indonesia pertama yang diminta bicara di konferensinya Maurice Cerullo. Dan waktu datang pertama ke sana seperti orang kampung masuk kota, saudara. Karena yang bicara itu kayak Benny Hinn, Maurice Cerullo, Rick Joyner, apa lagi ya? Saudara sebutlah nama gede-gede, orang-orang begitulah yang hebat-hebat itu bicara. Dan saya bicara di situ. Saya bilang, wah ini keliru nih rasanya. Tapi nggak keliru lah. Benny waktu pertama kali pembukaan saya hadir di situ. Dia ngomong begini, khotbahin salib. Dia berkata, karena terlalu banyak orang Kristen dinapupukkan dengan banyak hal. Janji berkat Tuhan itu benar. Tapi yang membuat orang kuat itu, karena dia memberitakan, dapat berita tentang salib. Salib itu nyangkal ego. Kemarin saya berkata, kalau engkau tidak mau ngikut Tuhan dengan cara mikul salib dan nyangkal diri, atau nyangkal dan mikul salib, dia berkata, kau bisa kehilangan keselamatanmu. Karena ego manusia itu bisa begitu mengerikan. Mengerikan banget. Wujudnya bisa begitu banyak. Dan Anda bisa begitu sadis dengan orang. Engkau bisa begitu fatal menghakimi orang. Semata-mata karena sesuatu terusik dari dalam. Padahal ya sebetulnya ya, kalau kita jujur melihat, ada banyak hal sedang berlangsung. Orang belum tahu ujungnya. Tapi kita sudah berani berkata, ini salah, ini benar. Satu hari, waktu dibuka semua, mulut kita akan terkunci, rapat. Tapi penghakiman Tuhan tetap akan jalan. Saudara. Yang kamu tabur, kalau akan kamu tuai. Ya kan? Kalau orang mulai belajar, kalau Anda mulai belajar hari ini soal keuangan, saya tidak bertujuan membuat Anda semua jadi orang-orang kaya, bukan. Karena Alkitab berkata, di mana hartamu berada, di situ apa? Hatimu berada. Kalau engkau menang dalam hal keuangan, itu sebetulnya hatimu itu dibelokkan, ditempelkan ke Tuhan utuh, bukan ke duit. Bukan ke duit. Kalau engkau lagi punya duit hari ini, jangan engkau anggap bahwa hidupmu sudah paling oke, paling benar. Karena mungkin akan tiba waktunya. Tuhan berkata, alamilah seperti yang Ayub alami. Kalau engkau tidak punya kenal akan Tuhan dalam hidupmu, nangis saudara, nangis. Teriak dan tidak kuat. Hari-hari ini adalah masa-masa penentuan. Begitu banyak hamba Tuhan terima pernyataan, kita lagi di lembah penentuan. Ini di lembah penentuan, saudara. Ada banyak keputusan yang kita ambil hari-hari ini. Akan menentukan masa depan kita. So, kalau Anda harus mengambil keputusan, pikir baik-baik. Yakin betul dari Tuhan. Sekali kau ambil sesuatu yang salah, gawat. Anda tahu nggak dengan Tuhan itu? Kadang-kadang sebuah perjudian, tanda petik. Saya gambarkan begini. Ada seorang di padang gurun. Dia jalan dengan air seliter. Dia pegang di jerigen dia. Dalam keadaan kehausan, di tengah-tengah gurun yang tidak tahu arahnya akan kemana. Dia lihat ada 3 pompa tangan. Anda tahu pompa tangan zaman kuno itu ya? Ada 3, ada yang merah, ada yang biru, ada yang hijau. Dan kemudian ada keterangan di situ. Untuk mendapatkan air lewat pompa ini, dibutuhkan air pancingan. Masukkan minimal 1 liter air ke dalamnya. Lalu kemudian Anda pompa. Maka akan keluar air jernih dari dasar gurun ini. Yang tidak pernah habis. Di bawahnya ada keterangan. Hati-hati. 2 di antaranya palsu. Ayo. Saudara harus bisa membuat keputusan. Yang mana? Dan dikatakan begini. Air berikutnya adalah kira-kira sekian ratus kilo dari sini. Dan engkau tahu tidak cukup. Engkau terus, engkau mati. Peruntungan begitu. Mungkin tertolong, mungkin apa nggak jelas. Tapi engkau masukkan salah, engkau mati. Betul. Makanya ini hari-hari itu menurut saya tak gambarin dia kayak begitu. Kita nggak tahu kadang-kadang yang mana kita harus taruh hidup kita. Ketergesaan untuk berkata ini palsu, ini benar akan berakibat dalam hidup.
sedang pengenalan akan Tuhannya pun kita masih tidak seberapa. Gitu. Ngalami Tuhannya pun gak seberapa. Pengertian Alkitabnya gak seberapa. Tapi ketergesaan ambil keputusan itu menimbulkan kefatalan. Tinggal sekarang untung-untungan. Kalau dituangkan dan pas benar, Anda beruntung. Bukan karena engkau ngerti. Tapi kalau pas salah, selesai. Dalam kita menabur, hidup kita juga begitu. Ini bukan semata-mata ngomong uang. Saya ngomong hati kita ini, saudara. Karena saya perhatikan, orang makin terikat dengan yang dia punya, militanismenya makin hilang. Ketika orang tidak punya apa-apa, orang berani mati. Ketika orang mulai punya banyak, dia nggak berani apa-apa. Saya pernah baca artikel, ada seorang perwira dalam sebuah kerajaan. Dia didiagnosa menderita penyakit yang akut sekali. Dan dokter berkata, kamu dalam hitungan beberapa minggu, kamu pasti akan mati. Dia stres berat, dan dia berkata, aku mati. Waktu itu kerajaannya dalam keadaan perang besar. Dan dia berpikir begini, aku diam, aku mati. Aku perang, bisa mati. Dia berkata, lebih baik aku mati, gugur dalam peperangan. Keluargaku, namaku akan harum, keluargaku akan dapat tunjangan raja. Dan dia nekat. Dia maju ke medan perang. Dia pakai senjatanya, dia maju paling depan. Tidak ada lawan yang membuat dia takut. Dia hajar semua. Dia perang kayak orang gila. Dengan harapan aku mati. Tiap hari perang dengan pikiran mati aku. Daripada nunggu mati, sekarang aja aku jemput kematian. Nekat, saudara. Dia perang di depan terus. Berani sekali. Buat dia, nothing to lose. Dia tidak takut kehilangan apa-apa. Wah, aku mati. Ternyata perangnya menang, dan dia tidak pernah mati. Musuh ketemu dia berkata, ini orang gila, bubar semua. Mereka gak berani. Karena kegilaannya terkenal banget. Dan tiap hari raja terima laporan akan perwira ini. Dan raja makin hari makin kagum. Ini orang berani banget. Dan akhirnya raja angkat dia jadi panglima perang. Dinaikkan pangkatnya. Jadi seorang jenderal yang luar biasa. Dengan semua fasilitasnya. Dia diam tidak bergeming. Sedih. Dia berpikir buat apa? Toh seminggu depan aku mati. Dalam keadaan murung, raja bertanya, kenapa kamu susah? Apa kamu gak pengen? Apa kamu gak suka dengan semuanya ini? Dia bilang, aku suka. Tapi untuk apa semuanya ini? Toh aku segera akan mati. Dan pada waktu itu raja bertanya, kenapa kamu ngomong begitu? Dia berkata, aku didiagnosa dokterku. Aku punya penyakit yang parah sekali. Dan dia berkata, minggu depan aku mati. Raja berkata, mana bisa? Dan pada waktu itu dia kumpulkan semua tabib terbaik di negaranya. Dan dia berkata, periksa orang ini. Obati pokoknya. Apapun penyakitnya. Dan kemudian di treatment, didiagnosa begitu rupa. Lalu mereka menyimpulkan begini. Tidak seburuk yang diduga. Dan obatnya ada kok. Dirawat 2 minggu, sembuh total. Bayangin. Dan dirawat, betul-betul sehat. Semua gejala awalnya hilang, dia sehat banget. Dan nikmati kan? Dia panglima perang. Bulan berikutnya, perang lagi meletus. Dan dia seorang panglima perang. Kali ini dia perang di mana? Di belakang. Dia suruh anak buahnya maju ke depan. Dan dia perang di mana? Di belakang. Dia tidak pernah mau berhadapan dengan musuh. Takut apa? Takut mati. Apa yang membuat seorang begitu pemberani, jadi begitu penakut? Fasilitas, harta, kekayaannya.
mengubah mentalnya. Kalau raja mau berperang, dia bilang, raja jangan perang, rundingan dulu. Sebab kalau perang, dia harusnya mimpin pasukan. Dan kemungkinan dia mati itu ada. Orang itu berubah karena harta. Orang bisa berubah karena kenyamanan. Orang bisa berubah karena mencintai dirinya sendiri. Saya berdoa kita jadi orang-orang Kristen yang militan, saudara. Kenapa kita perlu belajar soal keuangan? Pertama-tama saya tidak ingin berkata bahwa mari lulusan TSO harus kaya raya. Loh, kalau bisa begitu, fine, baguslah. Saya ikut senang. Tapi tujuan utama saya adalah, saya kepengen Anda semua dan saya, hatimu hanya melekat kepada Yesus, tidak kepada yang lain. Tapi tidak ada cara lain, kecuali kita merdeka dalam hal keuangan. Itu aja. Bukan semata-mata supaya kita kaya. Untuk apa kalau kekristenan cuman untuk kekayaan? Apa bedanya engkau ke dukun cari kekayaan? Itu memberikan hidupmu sebagai tumbal. Kalau hanya itu tujuannya naif banget. Tapi saya ingin hatimu itu melekat ke Yesus. Setelah engkau diberkati, setelah engkau punya semuanya, berubah tidak? Ke Tuhan berubah tidak? Dan pertaruhanmu, seberapa yang kau pertaruhkan sebetulnya? Itu pertanyaan. Ketika kau tidak punya apa-apa, kau bertaruh semuanya. Heran sekali ketika orang tambah kaya, dia merasa harus berhikmat. Dan tidak perlu seperti dulu lagi. Padahal dia tidak mungkin di posisinya sekarang. Kalau dulu tidak gila-gilaan dengan Tuhan. Berapa banyak orang bisa berubah. Ketika dia nggak punya apa-apa, dia memberikan perpuluhan dari gross. Semua income-nya potong langsung perpuluhan. Ketika tambah kaya, dia berkata, kita perlu berhikmat. Setelah kurangi ini, dari neto saja kita berikan perpuluhan. Kok bisa berubah? Hatinya geser. Pikir ya saudara ya, apapun, jangan pernah geser hatimu dari Tuhan. Apapun kau mesti tanya. Di Amerika sekian tahun yang lalu, ada sebuah slogan, What would Jesus do? Apa yang akan dikerjakan oleh Yesus? WWJD ya. What would Jesus do? Setiap kali ada hal tertentu yang muncul, orang tanya, kalau gini ya, Yesus akan ngapain kira-kira ya? Kalau ada case begini, dia akan ngapain ya? Dan dalam hidup Tuhan kita tahu, selama di dunia, tarik-tarikan sekitarnya itu mengerikan sekali. Di antara para muridnya juga pertanyaan siapa terbesar di antara kami, terus berantem. Dan jangan dikira ya, para murid itu saling mengasihi, saudara. Oh akhirnya ya, di awal enggak saling terkam. Ya toh, Yohanes dan Yakobus dengan maminya diantar ke Yesus, minta duduk di sebelah kanan dan kirinya, ditolak Tuhan. Begitu Tuhan jawab, no, kerubutin orang rame-rame. Kenapa? Mereka berkata, kurang ajar, harusnya gua yang minta itu, kok kamu duluan? Sikat rame-rame. Semua sok jadi orang benar. Satu orang ibu mintakan sesuatu buat anaknya, begitu ada satu peluang, dihajar rame-rame. Dan terjadi dalam hidup Yesus. Jadi jangan dipikir bahwa di awal dia tidak struggle. Dia struggle. Tapi saya berdoa, ini akan membuat Anda bisa ngerti bahwa keuangan ini mengajari saudara, hatimu melekat ke Tuhan. Amen. Bukan soal hartanya. Well, saya nikmati sih semua sebagai akibat sampingannya. Tapi saya harap kita juga akan makin bijaksana. Coba buka Markus 4.
beberapa ayat dan kita akan break, nanti kita akan teruskan lagi. Markus pasal yang keempat. Ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-29. Markus 4, 26 sampai 29. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Waktu kita menabur, ada musimnya. Ada suatu mekanisme otomatis yang terjadi. Tabur, ada proses Tuhan di belakangnya yang kita nggak tahu. Tapi kemudian tuaian diberikan buat kita. Dan kita harus mengerti segala sesuatu itu ada seasonnya, ada musimnya. Dan kalau kita bisa nangkap setiap kali itu ada musimnya, engkau akan tahu bahwa yang engkau tabur hari ini, engkau mungkin tidak akan berkata, besok dong Tuhan, besok tuaiannya. Engkau tahu ada musimnya. Dan bagaimana terjadinya, seringkali kita nggak ngerti. Tapi saya berharap Tuhan akan membuat kita terus mengerti hal-hal ini. Ada musimnya, saudara. So, naburlah di musim yang tepat. Di saat Tuhan perintahkan Anda lakukan. Dan kemudian biarkan pada musim yang tepat juga Anda menikmati akan tuaiannya. Amen. Kita akan teruskan nanti setelah break. Dan bagian nanti sebelum kita selesai makan siang, ada hal yang saya mau kerjakan yang akan jadi berkat buat hidup saudara. Mari berdiri sama-sama, saudara. Haleluya. Kenapa Anda tertawa? Tidak percaya apa yang saya katakan? Orang berkata, ya ini mungkin paling tes lah atau apalah. Ya mungkin lah, tergantung kemurahan hatiku. No. Saya serius, saudara. Saya serius. Saya mau tanya jujur-jujurnya, siapa yang hari-hari ini Anda sedang bergumul soal masalah keuangan, kebutuhan keuangan? Ada? Serius loh, serius, jangan salah angkat tangan. Serius, Anda sungguh-sungguh membutuhkan keuangan. Serius. Tinggi banget ya angkat tangannya. Mari angkat tangan semua aja lah. Tuhan, Aba bawa, hadapkan semua kebutuhan kami kepadamu. Engkau Tuhan yang luar biasa, Engkau Tuhan yang baik. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, tolong anak-anakmu, beri kami semua berkat yang daripadamu. Berkat Tuhan yang menjadikan kaya, dan Engkau tidak menambahnya dengan kesusahan dalam hidup kami. Turunkan anugerah-Mu Tuhan, turunkan anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin